Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazlul Rasyariadi dengan NIM 2406030036. Di sini saya akan menjelaskan materi karya ilmiah, yaitu konsep dasar berpikir kritis, logis, dan empiris dalam penulisan karya ilmiah keolahragaan. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam keolahragaan? Sebagai berikut. Apa itu berpikir kritis? Sebagai berikut. Berpikir logis, pondasi, penilaian yang sistematis. Yang pertama, mengatur cara berpikir. Yang kedua, warisan Aristoteles. Yang ketiga, aplikasi dalam keolahragaan. Berpikir empiris dasar pengetahuan dari pengalaman dan data sebagai berikut. Hubungan ketiga konsep dalam tulisan karya ilmiah. Berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir empiris sebagai berikut. Contoh kasus penelitian efektivitas latihan fisik. Berpikir kritis, berpikir logis, berpikir empiris sebagai berikut. Tantangan dan sosial dalam pengembangan berpikir kritis di bidang ilmu keolahragaan. Tantangan utama sebagai berikut, solusi strategi sebagai berikut. Siklus berpikir kritis, logis, dan empiris. Observasi fenomena olahraga, pertanyaan kritis, hipotesis dan teori, uji empiris dan analisis. Membangun karya ilmiah olahraga yang berkualitas. Yang pertama, integritas konsep. Yang kedua, validasi tinggi. Yang terakhir, kemajuan olahraga Indonesia. Selanjutnya ada materi menyusun bab pendahuluan karya ilmiah. Panduan komprehensif untuk mahasiswa ilmu keolahragaan. Mengapa bab pendahuluan sangat penting sebagai berikut? Struktur utama bab pendahuluan yang pertama latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Latar belakang masalah membangun konteks penelitian sebagai berikut. Teknik penulisan latar belakang yang efektif, mulai dengan data faktual, tunjukkan gap penelitian, kaitan dengan teori. Identifikasi masalah, manajemen fokus penelitian, karakteristik masalah yang baik sebagai berikut, dan contoh identifikasi masalah sebagai berikut. Batasan masalah menentukan ruang lingkup. Pentingnya membatasi masalah sebagai berikut. Contoh penulisan batasan masalah. Contoh batasan masalah dalam penelitian ilmu keolahragaan sebagai berikut. Rumusan masalah merumuskan pertanyaan penelitian. Yang pertama masalah deskriptif, yang kedua masalah komparatif, yang ketiga masalah asosiatif sebagai berikut. Contoh rumusan masalah penelitian. Penelitian eksperimen, penelitian komparatif, penelitian korelasional sebagai berikut. Tujuan penelitian mengarahkan fokus kajian. Tujuan umum dan khusus sebagai berikut, dan contoh tujuan penelitian sebagai berikut. Manfaat penelitian, kontribusi, dan dampak. Yang pertama, manfaat teoretis sebagai berikut, manfaat praktis sebagai berikut, manfaat metodologis sebagai berikut. Tips penulisan yang efektif. Yang pertama ada konsistensi terminologi, kalimat efektif, referensi berkualitas, alur yang logis. Kesalahan umum yang harus dihindari, yaitu latar belakang terlalu luas, rumusan masalah yang tidak spesifis, tidak ada justifikasi pentingnya penelitian. Kesimpulan fondasi kuat untuk penelitian yang berkualitas sebagai berikut.